Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ainus Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan di sesi terakhir ini kita masih berbincang mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ataupun juga DBHCHT dan juga pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung. Masih bersama dua narasumber kami, ada Ibu Devi Septiaris D selaku fungsional perencana ahli muda dari Bapelitbang, lalu juga ada Bapak Yudi Irawan SEMSI selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung. Dan saya kembali terlebih dahulu mungkin ke Bu Devi. Bu Devi, kalau tadi sudah cukup panjang lebar kita membahas bahwa seperti apa pemanfaatannya, bagaimana juga bagi para penerimanya seperti itu, bagaimana juga terkait peran serta ataupun juga kesadaran masyarakat akan pentingnya tadi mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi rokok ilegal ini ataupun juga rokok sendiri yang ilegal. Seperti apa Ibu melihatnya? Sebenarnya yang perlu diketahui ya mungkin oleh masyarakat, cukai ini fungsinya bukan hanya untuk penerimaannya Pak. Namun cukai ini merupakan alat kontrol masyarakat untuk membatasi konsumsi terhadap produk tertentu. Contohnya rokok ya udah banyak jurnal ya menyatakan kalau kalau ditimbang antara baik dan buruknya, kita udah tahu semuanya ya mana yang lebih banyak gitu. Harapannya masyarakat cukai ini bukan dianggap sebagai hanya penerimaan negara, tapi ini sebenarnya bentuk kasih sayang negara ke masyarakat, memberitahu secara halus, tolong dong kamu kurangin rokoknya, itu tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi dengan adanya cukai, yaitu tangan halus dari pemerintah gitu ya, membelai masyarakat gitu, menyayangi masyarakat, bukan hanya untuk kesannya untuk ngambil uang masyarakat gitu. Jadi harapannya memang kami dengan adanya sosialisasi DBHCHT atau tentang cukai tembakau ini, harapan dari pemerintah sebenarnya masyarakat mulailah mengurangi konsumsi produk-produk yang tidak diperlukan atau merusak kesehatan. Seperti itu aja sih. Dan kalau melihat Ibu dari presentasi kalau tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa dalam satu bungkus rokok itu kan hampir 60% ya pajaknya sendiri. Apakah setiap tahun selalu ada pertambahan seperti itu atau seperti apa Bu? Dari mungkin kalau untuk nominal itu kami tidak terlalu tahu ya kalau dari pemerintah Kota Bandung. Karena kami itu hanya sebagai penerima hasil dari kolekan dari teman-teman di pusat gitu. Kami hanya memanfaatkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan kami, yaitu tadi ya peraturan PMK 215 garing PMK .07 2021 itu udah jelas tupoksi dari pemerintah kota itu ngapain aja gitu. Jadi ya itu tadi ya termasuk yang 3 program itu ke sejahtera masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan. Jadi kami stick pada itu, tidak fokus terhadap persentasinya apakah menaik atau tidak. Tapi kalau dananya naik turunnya itu bisa dibaca Bu ya, seperti itu. Bisa kalau kami baca. Kalau naik, tapi kalau penyebabnya sendiri naik turunnya itu bisa berbagai faktor Bu ya. Baik, menarik sekali. Pak Yudi, ini kita membahas soal apabila kita berbincang soal bea cukai seperti itu, masyarakat mungkin masih agak gamang dalam membedakan apa itu bea, apa itu cukai, ataupun juga seperti apa, boleh Pak disampaikan Pak Yudi? Ya. Jadi bea dan cukai itu adalah pungutan negara Pak ya. Jadi kalau bea itu kepabeanan, kita singkat bea, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan barang yang masuk ke dalam daerah pabean atau ke Indonesia. Jadi setiap barang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia itu terutang beanya, bea masuknya terutang. Artinya pajak bea masuknya itu sudah terutang. Nah, sedangkan cukai ini adalah pungutan negara terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, di Indonesia ini ada baru tiga pungutan terhadap barang, yaitu barang minuman keras tadi, MMA, kemudian ada etil alkohol, dan yang paling besar ini adalah dari cukai hasil tembakau. Sedangkan kalau di negara tetangga kita yang lain, di negara itu bisa 10 ataupun
lebih dari itu untuk pungutan cukainya. Karena cukai ini kan dipungut terhadap barang yang punya karakteristik tertentu, yang dimana yang pertama itu cirinya itu adalah barang itu perlu diawasi peredarannya. Ya, kemudian perlu dikendalikan konsumsinya. Dan yang pasti barang itu sangat berdampak negatif terhadap lingkungan atau terhadap kesehatan masyarakat. Nah, untuk keadilan, ya tadi Pak Irfan bilang kan, yang tidak merokok pun bisa terkena dampak negatifnya. Nah, untuk keadilan masyarakat itu, maka untuk barang-barang yang tadi menyebabkan tidak sehat terhadap masyarakat, kita pungut cukainya. Nah, itu yang beda antara bea dan cukai. Oke, baik, itu dia perbedaan antara bea dan juga cukai ya. Mungkin Anda yang paling apa sih bedanya antara bea dan cukai seperti itu? Itu dia perbedaannya yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi. Tapi ada juga nih Pak soal terkait banyak kasus-kasus yang mungkin di masyarakat soal penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Nah, ini seperti apa melihatnya nih Pak? Jadi ada banyak kasus ya yang kita bisa beberapa modus. Yang pertama modus penjualan atau pembelian secara online. Kemudian juga ada modus asmara, nih yang paling banyak nih. Asmara? Ya. Seperti apa nih Pak? Asmara ini. Ini pemirsa news ya. Jadi asmara itu seperti ini Pak. Misalnya dari warga negara Indonesia, misalnya kebanyakan wanita yang kena tipu itu. Berkenalan di Facebook dengan orang luar negeri. Kebanyakan sih mengaku tentara di sana itu kan. Tentara. Dengan foto profil yang cukup ya menarik gitu kan, akhirnya terpikat selama beberapa hari bahkan bulan mereka menjalin hubungan via online. Setelah hatinya ya asmara yang sudah dapat di situ, misalnya ada saya akan kasih hadiah buat kamu katanya. Hadiah misalnya hadiah apa bentuk misalnya emas ataupun cincin atau apalah yang barang berharga lah pokoknya. Dikirim lah kata. Nah, terus dia telepon, ini saya sudah kirimkan barang dan tertahan di bea cukai. Nah, untuk melakukan barangnya perlu dibayarkan pajak. Nah, karena saya di luar negeri katanya, saya nggak bisa bayarkan. Bayarkan oleh si korbannya. Nah, korban karena sudah terpikat ya, cara itu kan dia sudah percaya banget. Akhirnya dia kirim ke rekening tertentu yang dikirim oleh penipu itu. Itu yang modus asmara. Kalau penjualan online, misalnya kita beli barang dari luar negeri, seakan-akan dari luar negeri, barang itu cukup murah. Misalnya iPhone harga di sini 24 juta misalnya. Dia cuma harga 8 juta. Nah, saat dari pihak penjual itu bilang, ini sudah saya kirimkan, ini nomor resinya, tapi tertahan di bea cukai. Karena harus bayar pajak. Nah, dia sudah keluar uang 8 juta, ini harus ditambah lagi pajaknya. 4 juta katanya. Dia bayarkan pajaknya yang bersangkutan. Si korban itu kan ditambah lagi dengan ini kalau tidak ditebus itu akan ditahan sama bea cukai, akan datang ke rumah dengan polisi, Anda bisa ditangkap. Nah, seperti itu modus itu sering terjadi. Jadi masyarakat harus waspada ya terkait juga apabila memang mengatasnamakan bea cukai, tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Sekali lagi dengan mudah, Anda bisa mengkonfirmasinya melalui WhatsApp di 087784861286 untuk WhatsApp-nya dan juga melalui Instagramnya di @beacukai_bandung ataupun juga Twitter-nya di @bcbandung, lalu juga untuk Facebook-nya KPPBC Tipe Madya PBNA Bandung ya. Tapi paling mudah silakan Anda follow dulu ya Instagram, Twitter ataupun juga Facebook-nya. Sebetulnya saya ingin berbincang lebih panjang lagi nih Bu Devi dan juga Pak Yudi, namun karena keterbatasan waktu mungkin saya terakhir dari Bu Devi, apa yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini? Mangga silakan kepada masyarakat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Untuk masyarakat jangan melihat cukai itu sebagai tarikan dari pemerintah gitu ya. Namun itu adalah upaya dari pemerintah untuk mencegah masyarakat untuk mengkonsumsi yang tidak baik bagi kesehatannya. Bila mana memang pemanfaatannya itu dirasa kurang ini gitu ya, maksudnya menyentuh masyarakat, mungkin kami bisa mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Bapelitbang pun juga memiliki Instagram ya, @bapelitbang.bandung. Nah, mungkin dari situ juga kami bisa mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terkait pemanfaatan
DBH CHT Kota Bandung. Oke, baik. Jangan lupa juga follow ya @bapelitbang.bandung untuk input bagi Bapelitbang kalau misalnya Anda ingin mengetahui tadi soal di masalah kesehatan, apakah yang harus ditambahkan dan sebagainya terkait pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Dan terakhir dari Pak Yudi, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait perbincangan kita terutama soal pemberantasan barang kena cukai ilegal nih, Pak? Kepada pemirsa Inews Bandung, jadi mulai sekarang stop untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Kenapa? Kita jangan sampai menggadaikan kesehatan kita yang mahal hanya karena barang-barang yang murah yang tidak terjamin kebersihannya, tidak terjamin kandungannya seperti apa, dan itu sangat-sangat merusak kesehatan dari kita sendiri. Jadi itu jangan sampai ada mengkonsumsi rokok ilegal lagi. Dan apabila di sekitar Anda ada peredaran rokok ilegal, silakan hubungi kami di Bea Cukai Bandung. Oke, baik. Bapak Yudi Irawan SMSI, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya PBNA Bandung, lalu juga Ibu Devi Septiaris D, Fungsional Perencana Ahli Muda Bapelitbang. Terima kasih banyak Bu Devi dan juga Pak Yudi atas kehadirannya di Inews Jabar. Dan kali kita berbincang lagi ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu, selamat pagi. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita di kesempatan kali ini. Anda bisa menyimak seluruh perbincangan kita kembali melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Dan tentunya mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam sehat. Sampai jumpa.